pengen update nih, kira-kira 2 hari ini IHSG itu gerakannya gimana nih kok? Kalau secara makro, secara uh, apalagi 2 hari ini IHSG bergerak lumayan volatile ya, karena adanya Goto. Kita bisa lihat 2 hari ini walaupun bergerak volatile, tapi asing tetap inflow ya, walaupun dari global sentimennya sentimen negatif, bursa-bursa global lainnya terkoreksi, tapi IHSG tetap ya, asing tetap sangat confident sama market Indo ya. Hari ini bahkan tetap ada inflow 1,1 T, dan dari awal tahun ya itu ya konsisten. Nanti mungkin kalau momennya kosong, ya nanti kita akan undang teman-teman yang lain deh. Mungkin Doni kalau kosong, atau Jovi kalau kosong, atau Koko Untung kalau kosong. Tapi kita sementara kita update dulu ya. Nah, Iya. kalau dari IHSG sebenarnya kalau kita lihat kan dia udah running tuh dari bulan apa ya? Dari bulan Januari terus sampai sekarang running nggak berhenti berhenti ya. Iya. Tapi kemarin kalau kita lihat ya berdasarkan target teknikal itu sebenarnya di 7.200 itu 7.210 something ya, itu menurutku udah mulai overbought, terus orang juga eh, nggak tahu ada sentimen apa lagi. Biasanya juga kalau aku lihat dekat-dekat bulan ini ya sebelum hari raya itu mulai slowing down. Nah, sebenarnya kalau aku lihat dari efektif perdagangan kita itu sebenarnya tinggal 2 minggu efektif ya. Biasanya orang-orang tuh mulai kayak angin ininya lah, weightnya dia ke portofolio dia lebih kayak cash yang mereka lebih jaga lah. Nah, sekarang kalau kita lihat dari IHSG 2 hari terakhir itu ya, even dia buat all time high, tapi all time high dia buat itu ditutup dengan shadow cukup panjang. Nah, Iya. jadi shadow cukup panjang ini apa gitu? Kalau kita ngomong shadow cukup panjang, jelas yang buat shadow itu bukan dari orang yang buy, tapi jual. Nah, sekarang kalau kejadian 1 hari, oke, ini udah 2 hari nih begini. Nah, aku Iya. takut. Nah, IHSG ini harusnya bisa aja close gap ya, which is sebenarnya hari ini udah hampir close semua gapnya dari berapa 7127 ke 17154 something. Nah, sekarang kita mau tunggu apakah nanti dia akan turun nggak? Since kalau kita ngomong by technical, ya dia udah sebenarnya udah kayak pin bar ya, artinya memang ya, atau Pinocchio bar ya, artinya untuk naik ini selalu dibalas dengan penurunan yang sama kuatnya. Nah, ini sebenarnya yang aku lakukan dari IHSG. Tapi gini, good point-nya adalah kalau waktu IHSG naik, ini sebenarnya buat naik adalah saham-saham yang market kapitalisasi cukup gede. Nah, kalau buat turun ya harusnya juga market kapitalisasi cukup gede. Nah, kira-kira apa aja ya? Kita harus lihat ke belakang nih, Tere. Yang kemarin buat naik itu ya salah satunya komoditi dan banks ya awal-awal kenaikan ya. Nah, berarti waktu turun ya harusnya yang berdampak adalah yang dua ini. Nah, tinggal sekarang kita ngomong, kita mau bicara berapa lama time horizon kita. Mungkin kalau kita mau bicara dalam waktu 3 bulan atau 12 bulan, pasti emiten atau saham yang kita ambil itu stock pickingnya beda. Nah, berkaca dari tahun 97 sampai sekarang, most likely ISG slowing down. Berarti kalau slowing down, ya big caps nggak begitu jalan mungkin ya. Dan jalan mana? Mungkin ke mid to small caps gitu. Nah, Iya. itu kalau pendapat aku ya dari review IHSG-nya sih. Halo, Bro Karel. Ada Cidebi juga. Halo. Jadi malam semua. Kalau mau join ya feel free, kita Iya, sharing ini kita aja. ngobrol-ngobrol santai, sharing-sharing insight ya. Iya, sih hari Selasa ini juga cukup stressful. Iya, barang-barangnya sebenarnya banyak yang turun juga ya gitu. Ada Pandu juga, Mari dong. Nah, tadi barusan kita live sama Mari ya. Kita mau lihat nanti ada unlock value apa lagi ya. Tapi anyway, sekarang kalau kita lihat dari IHSG seperti yang aku bilang tadi, sebenarnya kayak indikatornya cukup tinggi gitu. Iya, jadi kita lihat 2 hari ini IHSG ada ekor-ekornya ya, jadi mungkin harus lebih cautious. Tapi so far IHSG ini masih dalam uptrendnya ya, Ya, dan so far masih dalam belum ada. yes, tapi kenapa kok kita bicara uptrend channel? Sebenarnya kalau kita lihat
channel itu kan pergerakannya rangingnya nggak sempit ya. Mungkin kalau kita bilang ranging itu ranging gitu ya. Nah ini mungkin dia sloping up. Nah, which is sebenarnya kalau kita lihat pergerakan di dalam range yang kecil ini sebenarnya menunjukkan kalau market itu nggak impulsif. Karena setiap kali buat kenaikan harga saham atau kenaikan indeks itu dia nggak bisa kayak impulsif, nggak bisa lebih tinggi jauh, atau misalnya kenaikannya cuman kayak setiap kali kenaikan ya relatif lebih kayak sepertiga dari swing terakhir. Nah ini sebenarnya tanda-tanda dia nggak begitu kuat. Setiap kali pullback juga cukup dalam, or kalau semuanya dia naik juga terlalu stepping. Nah ini biasanya aku nggak begitu suka kalau secara teknikal ya. Nah kalau secara fundamental ya kira-kira yang perlu kita waspadai apa aja? Mungkin secara makronya, terus secara apa lagi ya? Mungkin sentimen perang atau sebenarnya kayak kenaikan suku bunga. Nah ini mungkin yang lebih harus kita perhatikan. Iya, iya soalnya IHSG kita juga nggak mungkin ngegas terus, jadi ada koreksi wajar ya untuk dia melanjutkan uptrendnya. Ini kok Ya. kita beralih nih, aku mau nanya-nanya nih. Nah, kita kan tahu ada sektor rotation ya, dan dalam berapa bulan ini kita tahu big banks itu yang selalu menjadi topik asing kalau net buy, dan juga udah naik lumayan ya kok ya. Nah, kira-kira sektor apa sih next yang menurut Kohans menarik nih? Kalau aku sharing pandangan view aku dulu ya. Mungkin ini view aku untuk jangka menengah ke jangka panjang gitu ya. Dengan adanya COVID, dengan setelah pasca COVID pandemi inilah, kira-kira kan ada gaya hidup baru nih yang kita masyarakat yang akan adopsi nih. Nah, kira-kira menurut aku, pandangan aku, sektor-sektor yang masih menarik untuk tahun ini dan untuk jangka panjangnya lah ya, untuk 2-3 tahun, bahkan 2-3 tahun ke depan itu, yang pertama selain perbankan, karena perbankan itu kan adalah backbone ekonomi kita. Jadi ketika ada pemulihan market, biasa yang jalan dulu itu selalu big banks. Ya kok. Nah, selain big banks, ada juga di yang aku lumayan bullish itu adalah teknologi, karena dari COVID itu mengubah gaya hidup kan, mau nggak mau. Yang awalnya orang kiranya, oh ini ribet nih, semuanya harus online, tapi sekarang semuanya mulai terbiasa ya. Jadi itu teknologi akan jadi gaya hidup baru dan akan masih menarik ke depannya. Dan terus juga ada data management ya, yang karena dengan adanya teknologi itu data-data juga harus dikelola ya. Jadi mungkin yang di bidang data management, data analis itu juga menarik. Dan yang terakhir itu ini lumayan menarik nih, karena sektor ini lumayan menarik karena masih belum banyak dibahas, itu healthcare. Itu healthcare, karena dengan after COVID, kita kira-kira masyarakat itu kan udah lebih aware ya sama pentingnya kesehatan gitu. Jadi kedepannya aku lihatnya itu masih bullish gitu. Nah, kira-kira pandangan Kohans gimana? Nanti baru kita bahas ke emiten-emiten spesifiknya nih per sektornya. Ya, ya. Jadi kalau kita mau lihat hanya berdasarkan teknikal, otomatis apapun sahamnya bisa naik ya. Nah, tapi kalau kita lihat berdasarkan fundamental, kira-kira pandanganku lebih kayak apa sih yang masih termasuk murah? Ya, kalau kita mau bilang yang pasti grow-nya akan bagus jelas, ya pasti ke banks ya. Kalau kita mau lihat kemarin dari 2020, even dia turun cukup banyak, tapi kan kembali lagi dia recovery juga sebenarnya cukup memuaskan ya. Tapi dia stabil, mungkin nggak wah banget returnnya, capital gain-nya juga nggak sampai segila kayak tech atau sebenarnya komoditi sekarang. Tapi kalau semuanya kita ngomong ya, kayak kamu bilang tadi Tere, backbone asing, backbone dari ekonomi, most likely mereka akan masuk ke sini, ke banks ya. Atau minimal company yang punya result bagus. Nah, apa aja bagus ya, selalu nomor satu banks yang paling besar ya, Bank BCA sama. Nah, tapi kalau dari bank ini sebenarnya yang menarik harus kita lihat dia punya LDR itu kan cukup nurun ya. Kalau biasanya 90% ini mungkin 65-70%. Nah, berarti kan si bank ini mau harus buang kreditnya, karena bank ini kan memang harus dapat margin dari
satu dari ini ya, lempar kredit sama funding ya. Nah, biasanya nih kalau semuanya dikenaikan suku bunga, itu ada kayak lagging sekitar 1 sampai 2 bulan, ya barusan si fundingnya tuh adjust juga. Nah, dari situ sih aku lihat banks ini sekarang nih sebenarnya cash-nya cukup banyak, ya tinggal ya secara cash banyak otomatis ya jauh lebih sehat lah ya. Nah, mungkin teman-teman di sini penasaran juga nih, Kohans lagi ngomonginnya itu banks yang mana? Langsung aja ya kita tanya ya. Jadi menurut Kohans, big banks kita kan ada BCA, BNI, Mandiri, BRI. Nah, menurut Kohans yang paling menarik ini yang mana nih? Karena kan kita tahu itu sektor yang terus diincar asing ya. Ya, Gimana lagi Kohans? Ya. kalau kita ngomong time horizon kita panjang, otomatis ya kalau sorry, satu dari time horizon kita panjang sama dua dari kita punya dana trading sih. Kalau sebenarnya kayak kita punya dana trading pendek ya otomatis ya kita berharap dari capital gain dari bank BCA, BRI yang naiknya mungkin nggak wah, ya mungkin buang waktu. Berarti kita kalau mau hidup dari sini agak susah ya. Tapi kalau memang kita maunya trading sebenarnya apapun emitennya bisa. Yang paling penting kita jangan di cycle yang salah atau semuanya kita berada di industri yang salah nih. Nah, kebetulan sekarang kan lebih ke komoditi ya. Kenapa kok komoditi ya? Sebenarnya kalau komoditi company yang bisa kasih grow 20-30% sekarang sebenarnya paling banyak ya ke komoditi. Ya, mungkin yang banyak lain banks ya. Makanya komoditi apa nih yang masih murah nih? Kalau sebenarnya kita lihat kayak si coal-nya udah mahal, berarti yang masih murah apa yang aku masih lihat mungkin lebih ke CPO-nya ya, masih belum jalan kemana. Ya, setuju Kohans. Oh ya, jadi tadi balik dulu ke yang banking, jadi favoritnya Kohans itu di BBCA ya, Ko ya? Kalau kita punya time horizon panjang dan memang kita duitnya cukup gede ya. Karena aku lebih takut kalau si komoditi ini mulai kemahalan. Waktu orang mulai kemahalan, biasanya orang untuk beli itu udah mulai ditahan-tahan nih, mulai lebih jangan-jangan udah mulai kemahalan nih. Nah, semakin tinggi itu secara psikologi itu orang merasa lebih gampang merasa udah mahal. Nah, kalau udah merasa mahal, orang itu tradingnya jauh lebih cepat gitu. Makanya kalau kamu lihat kan kadang-kadang pergerakan semakin tinggi itu semakin kecil rangingnya ya. Trendingnya bukan makin liar gitu, makin kecil. Nah, ini yang secara psikologi harus kita lihat gitu. Iya, jadi komoditi kita juga harus pantau justru memanfaatkan waktu-waktu dia koreksi ya, kita nambah posisinya, bukan pas dia udah rally panjang kita malah FOMO, malah nambah terus akhirnya nyangkut di pucuk ya. Nah, jadi komoditi ya dari CPO yang kuliah belum jalan kemana-mana gitu. Oh ya, oke, jadi ini tadi dari yang perbankan ada yang bilang nih BBRI ya. Kira-kira yang tadi Kohans bilang ya kalau kita time horizonnya panjang dan kita dananya kita kuat, time horizonnya lebih panjang dan kita lebih sabar ya. Kalau komoditi itu kan lebih volatile geraknya. Jadi kita harus tahu kapan momen untuk entry sama exit yang tepat ya. Tapi kalau perbankan kita bisa lebih peace of mind ya, apalagi kalau teman-teman di sini ada kerjaan full time, nggak bisa pantau market setiap saat ya. Itu masih menarik banget ya, karena itu yang sektor inceran asing ya. Terutama di masa kita pemulihan ekonomi. Nah, kalau Kohans, tadi dari BCA ya, kalau misalnya pandangan Kohans soal BCA, BBRI, atau Kohans ada juga ngelirik saham-saham banking yang small caps-nya nih, atau bank digital, atau bank syariah gini kok. Ya, kalau dari bank digital yang kecil sih tetap ya, kayak rasionya yang kita harapin sih ke yang 3T itu ya, TR ya, mungkin ya, kembali lagi isunya selalu kayak isu, atau pokoknya rasio kedua 3T-nya. Nah, itu yang harus, yang semuanya udah aware sih. Nah, mungkin kayak bank lainnya lebih ke bank digital ya, bank digital yang aku lihat, kalau mau main panjang sih lebih ke Arto ya. Kalau dari Artonya sendiri kan kamu lihat memang dia nggak burning money, juga dia kliennya lebih ke insti ya, ke retail harusnya. Tapi sekarang kan dia nggak lempar kredit. Nah, makanya kalau kita lihat yang dia lempar kredit most likely mungkin ke yang ekosistemnya ke BeFin-nya, makanya dimonetize BeFin-nya. Jadi kalau semuanya kita ngomong bank digital yang hampir sama
bagus ya sama bank konvensional, ya lebih ke artonya sih, aku lihat gitu sih. Mm-mm. Kalau mau pilih bank digital ya, kalau semuanya bank digital kecil ya kembali lagi ya kita bisa lihat mana sih yang belum isu, mana yang punya milestone belum Ya, kelar, misalnya kayak mana BBHI, BANK. mm-mm. Mana yang ada masih ada story menarik ya. Iya, tapi itu juga Iya. kita mereka ada ketentuan modal inti 3 triliun kan ya. Biasa itu dikasih deadline itu akhir tahun kan ya. Jadi mungkin kita bisa lihat akhir tahun di kuartal 3, kuartal 4 tuh itu baru akan lebih rame rights issue-nya. Jadi kita bisa pantau Hmm. dulu nih kira-kira yang mana nih. Nah, kalau Nah, ini mumpung ya ada mention soal agro ya. Nah, soal oh, agro bukannya aku nggak senang, tapi aku masih mau lihat nih dia punya KPI itu gimana. Kalau yang tahun mm-mm, lalu kan aku ingat dia punya KPI harusnya dapat 1 stay, which is nggak kejadian. Sekarang harusnya market cap berapa? 25 something ya. Nah, berarti mm-mm, kalau kita ngomong KPI-nya tahun ini masih sampai 100 ya, sampai 100 stay harusnya ya masih bisa naik 4 kali lipat ya. Sekarang kalau kita ngomong KPI-nya tahun ini yang aku dengar mungkin sekitar 70 T, berarti ya dari harga sekarang mungkin ada kenaikan sekitar 2 kali lipat lah kita ngomongin sampai akhir tahun ya. Nah tapi sekarang secara teknikal dia belum mulai balik nih, belum mulai reversal, berarti ya secara story masih oke, secara teknikal kalau kita mau masuk belum begitu menarik sih gitu. mm-mm. Nah Iya. BBYB-nya gimana? BBYB mungkin oke, tapi aku merasa kalau BBYB dia punya cost untuk per usernya itu lumayan tinggi, dan karena dia burning money kan. Nah, burning Mm-mm. money otomatis dia punya revenue ya harusnya nggak begitu bagus dibandingkan sama Arto ya secara fundamental ya. Iya teman-teman, jadi bank digital kita pun harus jangan asal pilih untuk asal pilih ya, karena kita harus lihat juga dari kinerjanya. Karena ujung-ujung bank digital itu adalah yang menang itu akan akan cuman akan ada 2 atau 3 yang akan mendominasi nanti ujungnya. Jadi tahun ini adalah tahun pembuktian ya untuk mereka ya. Ya, lebih ke result ya, memang harusnya result oriented ya kalau Result. secara bank digital. Nah, Iya. balik lagi Tere. Jadi kalau tadi apa aja sih industri yang aku lihat masih mungkin ada chance tuh manggung minimal ke di quarter 2 ke atas ya, atau sampai quarter half ya. Mungkin saham-saham yang secara valuasi masih murah, aku masih melihat kayak si properti itu lumayan telat, terus kayak CPO itu ya kayak tadi aku bicarain ya Ya. harusnya juga masih bagus. Terus Mm-mm. juga digital itu juga lumayan murah ya, tapi memang flow-nya belum ke sana. Sama Mm-mm. apalagi healthcare yang tadi kamu bicarain ya. Nah, healthcare itu juga banyak yang secara kalau ngomong earningnya juga lumayan wah ya, kayak Heal ya. Iya, Terus kayak iya, si Same, Same juga iya. salah satu Oh, suka. Terus oh. Mika, Silo dan segala macam ya. Tapi memang flow-nya belum ada. Tinggal kita tunggu Flow-nya flow-nya belum ada ya. Jadi, benar. oke seru banget nih. Tadi yang Kohans mention ada properti, CPO, healthcare, sama yang bank digital ya. Oke, kita ke bahas properti dulu nih. Karena kan kita harus lihat nih, ini kereta udah jalan. Kita harus tunggu kereta mana nih yang siap-siap ngegas belum jalan ya kok ya. Mm-mm. Nah, kalau properti ini gimana kok? Ini kita lihat 2 minggu, bahkan berapa sangat lesu ya pergerakannya properti gimana? Yang Nah, jadi favoritnya Kohans gimana nih? Kalau untuk kalau properti? favorit harusnya kita favoritnya nggak jauh beda sama orang-orang lain karena properti cuma sedikit ya itu doang ya. Iya. BSD, Rekon lah mungkin yang lagi lihat ya kayak Asri ya yang suka Mm-mm. Rika Pakuwon. Nah, tapi yang harus diperhatiin dari semua properti ini kan mungkin market cap-nya nggak cukup gede ya. Berarti kalau kita mau masuk nih ya yang 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 bakal kejadian itu most likely dia akan naik bersamaan di industrinya. Makanya kalau industri properti itu paling enak cari leadingnya yang mana, laggardnya yang mana. Karena begitu leadingnya naik mana, orang cari yang laggardnya. Dan mereka tuh kalau mau masuk ya harusnya masuk ke industri properti semuanya gitu. Ya, aku biasanya ngelihatnya, aku lebih lihat properti kayak gitu sih, Tere. Oke, jadi kalau jalan itu satu sektor berbarengan ya. Tapi kita Iya, juga ya sebenarnya properti big playersnya ya yang membukukan kinerja yang bagus ya, kita lihat dari marketing salesnya dan sales. recently juga dari CTRA ya kok ya.
Kita lihat Ya, Kak, Prinsipnya itu bahkan growth-nya itu paling besar ada di daerah di Kalimantan dan Sulawesi ya Pak ya. iya, iya, iya. Ya, jadi itu yang kalau kita bicara di luar Jawa itu CTRA ya pemenangnya ya. Iya, iya, betul. Mm. Nah, Nah, itu tinggal kita sabar-sabar nih nunggu properti flow-nya, karena emang agak slow. ya, benar. Nah, aku lebih lebih cenderung masih mau tunggu sih after hari raya ini apa yang menarik sih ya. Kalau kita lihat story-story yang cool mungkin kalau udah orang mulai bosen ya akan yang ke semi hybrid kayak misalnya yang berkaitan sama EV-nya ya. Walaupun secara infrastruktur EV-nya memang masih belum cukup memadai, tapi dari harga indeksnya harusnya masih cukup oke sih. Nah, kalau Mm. kita mau yang hybrid ya, aku tetap lihat company-company yang punya proxy ke EV, ya aku lebih suka tetap yang ke DRMA-nya ya, Dharmanya, karena Mm. mungkin dia the biggest ya kalau berkaitan sama proxy EV. Yang lainnya ya Mm. kembali seperti biasa ya, ya Inco-nya. Inco anyway masih bagus ya aku lihat ya. Terus mungkin lebih ke Antam yang ada story-nya gitu. Wow, iya. Nah, kalau kita sambilan bahas teknikalnya juga ya, Kohans ya. Ya boleh. Kalau kita lihat DRMA nih, ini dia udah break dari support terus ya, kok ya. Jadi kalau misal Kalau ya, teman-teman nih yang sekilas ya, mm-mm, DRMA ini ya surprisingly dia tembus supportnya sih cukup kenceng ya. Nah, aku nggak iya, expect ini kejadian, tapi ya kurang lebih kalau kita mau lihat dari support, mungkin aku share chart bisa nggak? bisa kalau bisa. Oke oke, nah kalau aku lihat dari Dharma ini kan sebenarnya memang overall trennya besarnya masih naik ya. Kalau kita mau ngomong supply demand, area sini mungkin area demandnya ya tinggal kita lihat ini nih harga sekali 505 udah cukup dekat sama dia punya support ya atau semuanya demand areanya dia. Tapi yang perlu diperhatiin ini nggak ada tanda-tanda Mm, dia slowing down nih. Kalau dia nggak ada tanda-tanda slowing down, berarti nggak cukup bagus buat kita. Kita mau tuh kalau orang waktu mau beli atau mau turning itu mulai pelan. Jadi sekarang nggak kejadian. Nah, yang bisa kejadian apa ya? Dia break dari mm, support, terus dia nanti reversal, barusan kita bisa simpulkan dia akan tetap on track naik ke atas atau enggak. ya, Untuk sekarang kalau mau masuk ya, kalau pakai fundamental, yes kita bisa pakai. Tapi secara teknikal nggak menarik masih ya. mm, Karena apa nih ini buangnya segini iya kencang, masih ya. terlalu cepat juga dan Mm, nggak ada balasan sama sekali ya. Most likely nggak begitu menarik kalau bicara teknikal ya. Tapi boleh masukin watchlist nggak? iya Ya, betul. rasa Jadi kalau masukin watchlist masih masih oke sih. jadi teman-teman kalau lihat saham yang downtrend jangan langsung tangkap pisau jatuh ya. Kita Iya, juga harus lihat tunggu dia terkonfirmasi ini ada perlawanan, ada mulai muncul candle hijau atau higher low gitu ya, baru eh, mulai masuk atau iya, mulai cicil iya, averaging down ya untuk yang invest. iya, bener. Ya banyak sekali sih tools yang bisa kita pakai. Misalnya kita mau pakai ya overbought oversold juga bisa. Itu yang sederhana tanpa perhitungan yang lain. Mungkin kita bisa pakai divergent or kita mau pakai pattern. Hmm. Apapun caranya yang jelas sekarang harus kita lihat ini sebenarnya masih turun atau enggak. Nah, aku pribadi melihat sebenarnya Mm-mm. market rada bingung nih yang industrinya bakal mana yang bakal jalan ini. Karena kalau bicara aku Iya. menurut aku lumayan tinggi ya. Terus juga kalau bicara yang CPO tadi ya nggak naik-naik. Tapi ada goodnya, kalau kita bicara dia punya range itu bergerak di situ-situ doang tuh Tere. Nah sebenarnya Mm-mm. kita bisa lihat, ini menarik. Nah karena range-nya tuh gampang ditebak. Kita beli di bawah, Mm-mm. sell di atas, beli di bawah, sell di atas. Makanya kalau untuk trader sebenarnya paling enak itu kalau dapat ranging besar. Mau rangingnya naik, ranging datar, tapi kita tuh nggak expect terlalu besar. Pokoknya kita tahu kurang Mm-mm. lebih itu ya kita bisa manfaatin momentum keluar masuknya di sana sih. Mm-mm. Oke. Oh, ngomong-ngomong soal EV juga, hari ini Indi sama Toba juga lumayan ya kok ya, yang ada Iya, story EV-nya. Nah, kok Hans gimana nih ngelihatnya? secara ya kalau indie em, ya memang secara struktur kan dia masih naik ya. Mm-mm. Kembali lagi, kalau naik terlalu tinggi, terlalu cepat, orang takut untuk masuk.
Karena orang bisa berpikir, yang dibeli di bawah bisa jualan. Tapi kalau Mas naiknya pelan-pelan, cukup stabil dan range swingnya itu cukup bagus, nah itu kita mungkin available buat kita ya kalau mau trading. Tapi kalau mau masuk di ini gimana ya? Aku sih lebih lihat bisa dari resisten paling dekat. Kalau mau teknikal kita bisa lihat valuasi juga. Anyway, yang indie aku valuasi pegang sih. Aku lupa harganya, valuasi berapa. Nah mungkin juga apalagi tadi satu lagi, Teri, Toba, Toba Toba. yang mulai hype ya. Kalau Toba ini lumayan buat orang kaget ya, tadi pagi buka Mm-mm. terus dia turun, nah terus dia juga Bikin udah turun. roller coaster ya tadi pagi. Benar. Nah, kalau kamu lihat dari Mm-mm. Toba, sebenarnya, nah ini kita bisa lihat ya, dia dari sini masih masih respect dari dia punya support. Berarti sebenarnya kalau kita lihat ada buyer yang masih lihat ini harga cukup murah, ya. Terus juga volumenya waktu naik juga cukup bagus ya. Nah, kalau Mm-mm. kamu lihat dia juga nggak buat low baru, sebenarnya tanda nggak ada nggak tanda optimismenya tuh masih ada. Nah, Mm-mm. tinggal sampai mana nih kita mau naik, lihat dia naik ya. Kalau berdasarkan technical, eh, yang aku lihat seperti itu. Ya, ada yang Oh, bilang Toba punya opung ya. Anyway, siapapun ini ya, yang kita lihat lebih industrinya sih. Industrinya apa ya? Mungkin lebih ke yang baterai listrik Gogoro itu ya. mm-mm. Sepeda motor listrik. Nah, kembali lagi kalau soal EV ya, mungkin kita udah bolak-balik bicara dari soal EV ini kan, sebenarnya yang paling gampang untuk transformasi ke EV adalah sepeda motor dibandingkan mobil ya. Karena kalau kita Mm-mm. lihat, aku pernah ikut webinarnya ya, perbandingan EV kalau dari negara Thailand sama di Indonesia itu kayak perbandingannya satu satu stasiun pengisian di Thailand, 10 stasiun pengisian di Thailand itu berbanding satu sama di Indonesia. Jadi Thailand punya 10, kita punya satu. By the time dia punya 20, kita bisa punya dua. Jadi kita terlalu lumayan lumayan pelan nih. Nah, Mm-mm. kalau lumayan pelan berarti ya transformasi untuk orang semua move dari konvensional ke yang EV itu nggak gampang. Nggak gampang ya, dan Ya, dan yang mungkin akan duluan itu mungkin yang untuk two wheels ya, yang untuk motor dulu, karena mungkin yang untuk roda empat itu butuh butuh tempat yang lebih besar ya, kayak bayangin di satu stasiun sedang apa charging stationnya itu mobil per mobil charging untuk 30 menit misalnya. Nah, itu butuh hmm. tempat seluas apa, dimana kalau di sini kita pakai solar itu kan ya paling beberapa menit doang ya Ya benar. antrian Dan nanti. jangan lupa, jangan lupa baterai ini ada umurnya kan. Ya, kalau kita Mm-mm. lihat baterai ada umurnya, let's say kita pakai itu umurnya 6 tahun, 7 tahun. Nah, Mm-mm. setelah 6 tahun, 7 tahun, what next? Setelah baterai ini udah nggak bisa dipakai lagi. Berarti kan harus ada yang bisa recycle. Nah, kita belum belum kepikiran nih ya. Belum kepikiran mau diapain. Terus juga Mm-mm. ya kembali lagi, kalau orang semua pakai EV juga, ya stasiun pengisian baterai yang nggak mungkin cepat. Terus kita mau ngomong dari di swap juga nggak masuk akal. Kamu mau nge-swap baterai itu nggak gampang. Tapi kalau sepeda motor itu kan kecil. Ya, kalau yang Mm-mm. aku lihat, Volta itu dia punya kayak dua slot baterai ya. Satu slot itu bisa jalan berapa ya? Satu kilo atau 55 kilo ya. Nah, Mm-mm. nanti nge-swabnya di mana? Otomatis ya di stasiun swabnya. Itu mungkin lebih menarik aku lihatnya. Makanya kalau mau lihat implementasikan EV, ya ke motornya lebih gampang sih aku lihat sih. Mm-mm. Jadi prospek EV di Indonesia ke depannya itu masih sangat menarik ya kok ya. Cuman kita harus lihat perkembangannya gimana nanti dari Ya, infrastruktur, apakah mendukung. Oh ya Kohans, tadi kan kita juga, Kohans tadi ada singgung nih soal CPO. Itu menarik banget ya. Ada yang nanya nih, saham CPO jagoan Kohans yang mana nih? Kan kita tahu hari ini saham-saham CPO terutama yang small caps ya kok ya, yang jalan seperti kita lihat ada Gosco yang hampir arah ya kok ya. Terus juga ya. ada dari DNG, ada dari CSRA. Nah, kalau Hans ngelihatnya ini CPO kira-kira masih yang mana sih yang laggards yang menurut Kohans menarik nih, jagoannya yang mana? Hmm, kalau aku pribadi, yang aku paling suka adalah DSNG-nya. Kedua setelah DSNG,
mungkin antara 2 atau 3 Gosko-nya dan satu lagi ke ini sih TAPG-nya. Tapi kalau berdasarkan technical, ya LSIP bagus, DSNG juga bagus. Tadi kalau kita pagi-pagi ya discuss ya di mana di kita punya yang tadi kita bicara pagi kan DSNG-nya, terus apalagi ya Iya. CSRA juga Oh, naik ya. Terus ya, kalau secara teknikal ya, itu membentuk pola yang sangat menarik ya kok ya. Ada pola iya triangle-nya, dia berhasil break dan lanjut. ya, terus kalau kamu lihat ke STAA sebenarnya secara teknikal sih potensi mungkin masih bisa naik ya, tapi memang nggak Mm, begitu besar sih aku lihat ya. Nah, kalau mm, valuasi yang aku pegang, kalau berdasarkan fundamental si DSNG mungkin bisa sampai ke 900 ya, dengan artian ya, upside masih lumayan banyak nih. Dan aku sukanya juga mungkin fund nggak gitu banyak pegang ya. Jadi dia kalau jalan sih lebih generik ya gitu. Jadi mm, kalau suruh pilih ya aku akan lebih prefer ke DSNG-nya gitu daripada mm, TAP. Tapi kalau berdasarkan teknikal apapun selama dia reversal, structure market yang naik, ya semuanya jadi bagus sih. Nggak ada masalah dengan ini. Terus kalau kamu lihat ya SSMS itu juga aku lumayan suka ya SSMS ya. Harganya juga ya harga sekarang sih lumayan di tengah-tengah sih. Aku nggak mau ngambil juga gitu. mm. Oke, jadi untuk CPO sebenarnya untuk secara teknikal masih banyak yang small caps yang menarik ya kok ya. Tapi Mm-mm. Tapi kalau jangan dari lupa, DSP, aku sendiri juga suka nih karena sekarang CPO mereka juga kita juga lihat faktor ESG-nya ya kan kok ya. Dan iya. kalau dari faktor umur pohonnya itu topiknya pasti ada di DSNG dan TAPG ya dibandingkan kalau eh, Ali sama LC. Ya, tapi even kalau kamu lihat LSIP pun sebenarnya bagus, rapi gitu loh. Jadi kalau tapi memang gini ya, upside yang aku harapkan dari LSIP itu mungkin sekitar 8% sampai 10%-an gitu. Jadi kalau aku mau betting ke LSIP ini nggak begitu menarik ya. Since aku punya portfolio sebagian besar ke mid to small cap. Jadi kalau ada apa-apa dengan mid to small cap tuh LSIP nggak bisa bantu banyak nih. Makanya aku lebih pilih yang DSNG-nya atau TEPG-nya, Ya, SRA-nya ya gitu. teman-teman bisa sesuaikan ya sama risk profile-nya. Kalau misalnya mau yang lebih bisa tidur tenang, itu mungkin pilihnya yang big caps-nya ya. Iya, iya, betul, betul. Ya. Oke, kok tadi CPO ya. Jadi next-nya tadi kita mau bahas soal sektor yang healthcare nih kok. Hmm. Nah, gimana nih? Karena healthcare nih udah lama nih nggak diomongin ya. Tapi diam-diam berapa hari ini healthcare naik loh kok ya. Healthcare Ternyata. yang mana nih? Kalau kalau healthcare ya harusnya semuanya cukup bagus ya. Mm-mm. Semua Ada yang bagus ya. rumah sakit sama yang lab kan ya kok. eh Kalau rumah sakitnya seperti yang tadi aku bilang, aku lebih suka yang model samenya ya, kan dari Mm-mm. revenue dari minus jadi positif, terus juga lebih ke heal-nya ya, tapi nggak Mm-mm. mungkin itu liquid ya. Nah ini kita masih tunggu sama-sama nih flow-nya kemana. Ya. DGNS sama PRDA itu mungkin lebih karena ini ya, lebih karena sentimen yang test lab ya. Nah mungkin Mm-mm. nanti sekarang gini, kalau sentimen test lab ini bakal bagus apa enggak? Sebenarnya yang di China itu dia outbreak kan, dia harus ini lagi ya, lockdown lagi. Nah kita nggak tahu bakal menyebar atau enggak. Once dia menyebar ya harusnya bisa aja potensi dia buat lebih tinggi atau lebih banyak lagi ya. Tapi apakah akan berdampak langsung ke labnya? Mungkin itu kayak last push. Tapi sebenarnya jangan lupa yang DGNS terus Prodia segala macam sebenarnya keuntungan paling besarnya bukan dari tes COVID-nya, tapi dari Mm-mm. medical biasanya sih gitu. Medical check Ya up-nya ya. benar. Mm-mm. Kayak orang-orang Ya. sih salah. Oh, ya memang lumayan semuanya. Tapi paling besar Mm-mm. marginnya bukan dari sana sih gitu. Mm-mm. Jadi tadi kalau Kohans lihat dari rumah sakitnya menariknya sama ya, karena ada story, karena dia juga dari grup MTech, dari grup Iya, MTech dan
dari grupnya ya semuanya menarik ya sekarang ya. Kalau kamu lihat rata-rata barang-barang dia pada jalan ya. Nah, kalau semuanya same ya, aku lihat structure market oke, terus kita ngomong pullback-nya juga lebih gampang kita masuk, terus Iya. juga return-nya harusnya juga lumayan lah 10-15% ke atas itu masih bisa. Ya dari technical uh, dia punya volume bagus, pullback-nya juga relatif lebih rendah, dia punya volume ya harusnya menarik sih. Iya, Akankah cuma benar. sampai 44? Harusnya lebih sih. Itu sih kalau Ini aku sekarang lihat. juga di area support ya kok ya. Ya support Mm. resist ada, ya udah tinggal kita tunggu. Kalau memang kita mau confirm ya kita lihat minor trendnya gimana sih kalau dari Same ya. Oke. Dan kita juga lihat rumah sakit yang lebih market cap-nya lebih besar nih seperti Mika, Silo itu juga earnings-nya membukukan earnings yang growing ya kok ya. Iya betul. Hampir Mm. semua sih, hampir semua sih kalau Ya. aku lihat ya. Tapi aku sendiri aku prefer yang lab-nya kok. Aku prefer yang bagian labnya kok karena mungkin yang aku bilang tadi ya mungkin kalau kita ada tesis sih sebenarnya kayak karena after covid ini kan masyarakat pasti cenderung lebih aware nih sama kesehatan. Nah kalau lab itu kan yang orang-orang kira itu oh mereka dapat revenue-nya itu dari tes PCR antigen tapi oh mereka sebenarnya sebagian besarnya itu juga dari medical check up loh. Nah, dengan sekarang orang-orang kita lihat gaya hidupnya lebih kayak lebih aware sama oh ini harus lebih ke jaga kesehatan lah ya. Nah, itu juga Hmm. akan kedepannya itu juga akan benefit sih menurut aku untuk healthcare yang basisnya di laboratorium gitu. Iya, PRDA sih kalau menurut aku, tapi untuk jangka panjang mungkin ya prospeknya. iya. Sorry tadi mana PRDA-nya ya, Prodianya ya. Prodianya. Oke, setuju Kalau sih secara Prodianya. teknikalnya gimana kok menurut Kohan? Ya, ya kalau secara teknikalnya Prodia, oke kita share chart ya. Prodia kita ngomong overall kita bisa nggak bisa ngomong dia down uptrend nih, masih downtrend. Even kalau kamu lihat panjangnya ya memang dia kayak channel, terus dia mungkin lebih kayak ya ada potensial dia pullback lebih dalam setiap kali dia naik ya. Kalau mau trading ya kita anggap aja dari sini misalnya kita tarik gini deh, wait. Nah, kita tarik dari sini sampai sini, misalnya kalau mau ngambil trading-trading ya. Nah, mungkin range-range ini yang kita bisa manfaatin kalau mau masuk ke ini sih, ke sektor-sektor, kalau sektor technical yang lagi downtrend. Ya, mungkin belum ada clear reversal yang jelas sih. Kalau mau main fundamental play, ya mungkin harus lebih lama. Ya, flow-nya juga lagi nggak pada ke sini, orang lagi sibuk ke komoditinya sekarang ya. Kalau dari Iya, Pro dari DGNS-nya juga sebenarnya juga bukan menunjukkan uptrend, tapi ya aku harap memang di sini kalau mau masuk dia tunggu dia reversal dulu deh. Ya area sekarang sih mungkin cukup murah, tapi belum ada reversal yang jelas. Even dia punya fundamental bagus, menurutku belum menarik gitu. menarik ya. Kok ini juga ada yang nanya BMHS-nya gimana kok BMHS? Secara BMHS dia juga rumah sakit ya. Aku belum lihat dia punya revenue ya, tapi ya kabarnya ini chartnya BMHS juga belum naik sih. Jadi masih Refer- dia turunnya sampai kapan? Mungkin kita tunggu dulu ya sampai dia clear barusan kita masuk sih. Mm-mm. Nah, Oke. mumpung ada yang nanya Mika ya, aku juga lihat Mikanya. Ya Mika memang lagi uptrend ya, tapi ya dekat-dekat resist. Jadi harusnya mungkin ya orang akan takut dengan resisten ya cabut dulu gitu. Udah lumayan terbang tinggi ya nih ya berapa seminggu terakhir ini. Ya, betul. Tuh. Wah banyak Nah, nih teman-teman yang nanyain. Ada yang nanya baik. nih SRTG gimana kok? Hari ini SRTG lanjut ngegas ya. Eh, oh ternyata di Sebenarnya nggak akhir malah dia koreksi ya. turun. Sebenarnya SRTG lagi turun sih. Jadi kalau kita mau lihat Saratoganya, ya dia punya holding itu harusnya untung. Terus juga uh, wait, aku lihat. Tunggu.
dari Saratoganya ya kamu lihat ya memang dia break dari konsol udah gitu lumayan lama setiap kali break dari konsol dia mulai ranking ya harapannya kalau dia diskon ya mungkin kita lebih comfortable masuk ya untuk sekarang aku nggak berani masuk untuk harga harga ini nggak begitu comfortable lah. Nah mungkin waktu dia di 3050 something ke bawah mungkin aku akan coba lihat masuk lagi ya di 3200 sampai 3050 untuk sekarang nggak dulu. Iya, jadi tunggu dulu ya berarti. Ini Iya. kemarin di Terima Ideas kita juga ada rekomendasi nih ketika dia break dari area rectangle konsolnya ya. Iya. Nah jadi em, aku prefer ke barang-barang yang masih belum jalan nih karena kalau kita lihat gini dalam bayanganku kalau kita berharap barangnya udah naik untuk naik lebih tinggi itu susah gitu aku lebih prefer barang yang masih murah terus kita harap naik lebih tinggi lebih masuk akal gitu Mm-mm. Mm-mm. Jadi gitu. jangan sampai kita kebagian cuci piringnya ya. Tapi justru pas dia koreksi ada harga di bawah kita nambah posisinya di saat itu ya kok ya. Bener Strategi. sebenarnya kalau kamu lihat ya barang-barang apa ya kayak seger itu kalau pakai technical sih bisa masuk sih seger ya. Mm-mm. Terus juga kalau lihat yang um, wait. Ya RMKI itu kalau mau pakai technical juga masih bisa masuk. Ini mungkin aku Mm-mm. sekilas lihat ya karena aku belum screening. Mungkin aku mau tanya ke Hans nih, satu pertanyaan dari aku nih. Nah, kan sekarang kalau di masa-masa sekarang IHSG lagi uptrend gini, menurut Kohans kita strateginya itu better buy on breakout atau buy on weakness nih? Soalnya kadang kan teman-teman kalau kita teman-teman juga lihat kalau misalnya oh ini volumenya tiba-tiba volumenya kenceng breakout gitu, tapi masih bisa masuk nggak sih gitu? Biar nggak kan atau kita kayak better lihat saham yang belum gerak gitu kok. Kayak Segar Kalau hari ini juga breakout ya dari volumenya juga tinggi dan hari ini naik 13% ya. Jadi kalau menurut aku apapun caranya sebenarnya tergantung dari karakteristik kita sendiri. Misalnya kalau aku cuma day trading ya, sebenarnya kalau aku breakout nggak ada masalah. Karena kalau day trading itu nggak berharap home run ya. Yang jadi masalah adalah orang-orang yang berharap home run dari day trading dengan harapan 25% setiap kali naik nggak bisa gitu. Nah terus juga kalau kita mau main swing ya otomatis cari barangnya mungkin agak beda. Nah, kalau yang day trade apapun sahamnya selama dia bisa naik volume lumayan besar ya kita mau stop nggak ada masalah karena harapannya berapa? 3%, 5% dan kita mungkin ambil untuk ongkos hidupnya kita ya otomatis semua tipe trader beda-beda sih. Iya, jadi tergantung risk profile-nya ya. Yang penting cuan ya jurusannya. Yang Ya, penting ya cuan, ingat taking profit. Kalau dapatnya di harga bawah dan story-nya masih menarik, taking profitnya sebagian dulu ya kok ya. ya sebenarnya apapun yang membuat kita ragu dengan posisi kita itu mungkin karena kita nggak siap untuk kehilangan satu. Nah kalau nggak siap kehilangan ya paling benar ya kita kurangi posisi lah. Ya Iya. supaya kalau kita kurangi posisi barangnya jalan ya kita udah take profit. Kalau belum jalan pun kita apa namanya nggak rugi lah gitu. Waduh, berasa tersindir nih ya. Aku pun karena kadang kalau udah naik tinggi kita merasa aduh ini kayaknya masih bisa lanjut nih, tapi ujung-ujungnya ya profitnya jadi break even lagi gitu ya. Jadi mungkin base-nya itu take profit sebagian dulu ya karena pasti ada koreksinya dulu. Ya. Selalu ada next trend lah kalau kita mau trading ya. Wah, ini banyak juga nih pertanyaannya. Oke, kalau Coba aku coba jawab dulu. Anto udah bisa entry nggak ya? Kalau mau lihat dari fundamental, ya aku merasa Arto masih bagus ya. Cuman aku nggak melihat ada news story yang menarik sih sekarang. Kalau kemarin dia udah masuk MSCI itu udah buang keluar dan kita lagi tunggu story berikutnya apa? Apakah mungkin story berikutnya nanti dia misalnya stock split
atau mungkin ada dia unlock value lainnya adalah dia main di ekosistemnya, kita masih belum dapat ini ya. Sementara kalau masih belum ada kejelasan ya kita lebih ke betting berharap dia benar, ya mungkin kurang begitu wise sih gitu. Nah mungkin kalau mau masuk sih cari yang kira-kira ada story mau bawa ke MSCI, salah satunya mungkin MTech Group itu ya. Terus juga kalau mau lihat yang udah ready MSCI kayak AMRT ya, kemarin kalau Glenn sempat mention. Nah, kalau sumpamanya yang main ten dollar ya kalau mau main yang seperti itu juga nggak ada salahnya. Cuman kalau memang barang-barang barang-barang yang ada story-nya itu kita lebih ngerti motifnya dan kita tinggal cari entry point-nya mungkin lebih enak sih. Gitu ya. Oke. Nah, kayak misalnya kita ngomong trim ya, secara trim ya mungkin kalau kita bicara bolak-balik valuasinya murah, valuasi murah untuk kita bicara fundamental yes, tapi berdasarkan technical ya sekarang belum ada clear reversal nih. Kalau kita mau masuk kita betting karena melihat misalnya dia punya downside nggak gitu besar, ya mungkin menarik. Tapi untuk sekarang kita masuk ya lebih berharap dia naik, lebih ke bettingnya. Nah, mungkin yang jaga adalah risk reward ratio-nya gitu. Dan kita juga harus lihat flow-nya ya, kapan mulai masuk lagi flow-nya. Nah, betul. Nah, kalau ada yang nanya MPPA, kalau MPPA gimana? Aku masih suka ya kalau MPPA. Tapi kalau MPPA ya kalau teman-teman lihat di sini kan memang ya structure marketnya udah berubah, berganti arah. Nah, yang perlu diperhatiin adalah waktu pullbacknya gimana. Nah, pullback di sini sebenarnya belum selesai nih turun. Karena setiap kali dia ini nggak pernah bisa buat high, ya bisa aja dia turun lebih dalam. Atau misalnya dia buat flag pattern lah, mau buat falling wedge lah, atau mau ngambil dari dia punya swing yang terakhir sekitar 50%, nggak ada masalah. Tapi sekarang kalau suruh masuk ya, aku nggak mau masuk harga sekarang itu lebih besar. Aku prefer di harga 324, jadi plan tuh seperti itu. Kalau nggak kena, nggak ada masalah. Tapi aku mungkin udah punya entry point sebagian. Jadi kita di market kita harus tawar ya. Kalau misalnya emang nggak ketawar, nggak apa-apa, masih banyak opportunities lain di saham lain ya kok ya. Iya, iya bener, Yap, bener. yap. Kayak Asalkan even kita juga SMA. harus SCMA nih ada yang nanya juga. Nah, secara SMA kan kita udah jelas lihat ini sebenarnya dia mulai reverse ya, mulai kalau bicara structure market udah mulai reverse. Nah, sekarang yang kamu harapkan kan jangan sampai dia tuh di bawah low sini nih atau di bawah yang low di sini ya. Kalau kalian mau masuk di sini berarti yang dijaga adalah kalau ke low situ kita rugi berapa kalau salah. Udah paling gampang buat technical seperti itu gitu. Nggak perlu cara yang terlalu ribet gitu. Karena kita maunya lihat mana yang bagus, kita bisa nentuin nih langsung risk rewardnya kita. Kalau enggak, kita akan kebanyakan waktu untuk analisa berapa saham itu nggak begitu efektif gitu. Betul. Oke. Nah, masuk WIRG. Nah, WIRG juga menarik ya. Udah dari hari pertama, 23 sampai hari ini masih arah nih. Luar biasa sih. Jadi kalau Masih arah kalau nih, begini tapi nih biasa ini boleh beli lagi nggak? Ini udah ketinggian. Yang beli dari bawah, mereka akan takut untuk lebih tinggi lagi. Yang belum beli, mereka takut ketinggalan nih. Akhirnya, enaknya gue beli atau enggak gitu. Kayak tadi dibuka, aku yakin nggak semuanya beli. Even kayak kemarin sempat dikasih nggak yakin semuanya beli, karena ada yang takut kan. Tapi yang udah punya dari bawah, ya udah nothing tulus, naik ya aku kasih, jual. Kalau turun juga aku nggak rugi banyak karena udah 30%. Luar biasa ya kok ya. Berarti yang dapat dari harga IPO itu udah profit 400%. Tapi ini kita juga harus hati-hati ya kan ya, karena udah ada sudah dalam pantauan ya, apakah akan disuspend gitu, itu kita harus cek lagi nih. Kalau misalnya lanjut arah terus. Terus juga menurutku kalau komoditi lain kayak sektor kertas ini juga menarik ya. Kita juga mulai lihat kertas, otomatis dari kertas ya nggak akan lari jauh ya. INKP, SPMA, terus Tekim ya. Ya kita lihat tinggal mana yang paling murah. Ya harusnya PI-nya sekitar 5-an ya. Kalau 5 termasuk murah, anggapannya kalau semuanya PI sampai 10 aja targetnya. Ya kita tinggal lihat mana yang kira-kira kalau liquid, mana kira-kira yang masih murah, dan kalau fund masuk itu gampang keluar otomatis ya INKP, Tekim ya. Otomatis yang pertama kali dapat flow ya itu. Mungkin yang kecil-kecil
yang mau masuk Leggett ya SPMA juga aku lihat juga masih menarik sih kalau mau masuk Ya. di sini. Tapi tinggal Mm-mm. kita aja rewardnya aja. Nah sekarang Ya. PI masih berapa? PI 4,5 atau 6 aku lupa ya. Nah kita bisa bisa mulai lihat nih gitu. Kalau memang kita mau pakai technical, ya, beres reward bisa juga, tunggu reversal juga bisa. Nah mungkin kalau Aldo sih lumayan mahal ya secara valuasi. Mungkin aku akan hindari dulu nih. Walaupun secara teknikal bisa masuk ya, kita mungkin tunggu clear reversal aja sih dari ini ya, dari Aldonya ya. Mm-mm. Nah, Antam, Inco sih aku masih lebih suka Inco-nya ya. Kalau dia pullback dan good price, aku mungkin prefer untuk masuk Inco. BRMS juga masih menarik. Terus kalau mau lihat dari Antam ya, Antam itu mungkin Untuk nikel-nikel Antam Inco masih menarik ya ketika dia koreksi karena market structure-nya masih uptrend ya kok ya. Dan ya, untuk sentimen nikel itu masih sangat positif nih dengan ya nikel betul betul ya. betul. Mm, Ya, bumi juga kalau kamu mau lihat juga lumayan bagus structure marketnya. Di atas itu ada sekitar berapa nih? Dari area sekarang sampai ke atas itu masih ada gap ya. Harusnya kalau kita lihat untuk gap, ngambil technical gap aja mungkin masih bisa. Gitu. mm. Mungkin kalau mau lihat yang valuasi mungkin tergolong murah juga di Doit sih, valuasi 900 ya. Harga sekarang kalau mau kejar ya kita lihat minor trendnya. Dari sekarang sampai 900 ya masih ada masih cukup banyak lah ya, dari 50% kalau saya. Nah, Iya. tinggal kita lihat entry point-nya gimana. Aku rasa kalau mau masuk ya pakai spekulasi di 555 mungkin masih bisa. Dan Doit secara fundamentalnya juga tim research juga baru keluarin report ya dan target price-nya diupdate 900. di sampai ke 900 ya karena dari volume dari OB volumenya itu naik. Jadi itu akan mengurangi capex terus dari cash flow-nya juga masih sehat ya sama earnings-nya juga masih diproyeksikan akan bertumbuh ya dengan harga harga yang ASP yang makin tinggi. Jadi menarik ya Ya, Doit ini. ya, tinggal kita lihat kalau dari harga sekarang itu kan kurang lebih ada 50% ya. Anggaplah kita diskon 25% aja. Masih cukup nggak 25%? Kalau masih cukup, ya kita masih boleh lah kita masuk di sini. Oke, jadi perhatikan titik-titik entry-nya ya kok ya. Ya, kalau kalau mau masuk di ini ya, kalau mau masuk di Doit-nya, Mm-mm. ya gitu. Nah, kalau dari timnya Tere apa nih Tere? Sama Glenn dan kawan-kawan yang lain. Oke, kalau hari ini kita tadi pagi kita ada rekomen untuk INKP juga. Kita juga ngelihat ini potensi ya pulp and paper yang masih laggard dengan result yang bagus tapi belum jalan juga. Terus dari technicalnya juga mendukung. Terus juga ada Antam dan Inco. Nah, terus Hmm. juga ada Adaro. Tapi Adaro kita juga tunggu dia koreksi-koreksi dulu. Oke, oke. Nah, aku coba jawab beberapa yang belum sempat aku jawab ya. Kayak buka bagus nggak? Buka secara fundamental aku suka. Secara teknikal mungkin orang bilang itu kan kayak ada ini ya, inverse head and shoulder ya. Tapi sekarang kamu harus lihat nih, ya waktu turun gimana? Waktu turun sih nggak menarik ya. Aku nggak berharap dia turun kenceng banget ya. Otomatis ya mungkin aku tunggu dulu kalau mau free entry dibuka. Jadi ya teman-teman kalau cuma lihat, ini inverse head shoulder, ya bisa aja bentuknya. Tapi apakah nyaman nggak teman-teman dengan yang turun begitu kenceng? Kalau aku nggak, aku lebih baik tunggu dia benar-benar berhenti barusan masuk ya. Kayak MMLP juga oke nggak? MMLP memang secara teknikal ya kita ngomong dia punya area memang area support resist. Kalau mau memang masuk di sini ya kita mau lihat berdasarkan target valuasi bisa berdasarkan target teknikal ya mungkin ke 685 ya harapannya. Terus secara fundamental masih belum ada hal yang baru ya. Tapi kalau teman-teman lihat ini kan memang tujuannya kemarin si MMLB kayak si Amazon punya ini ya gudang. Nah, nanti di mana mereka untungnya? Jadi si supplier-supplier itu nanti kalau taruh barang di tempatnya dia, otomatis kan cost itu kan dipotong lumayan banyak. Nah, mungkin dari situ yang nanti long story-nya. Tapi udah kejadian atau enggak? Mungkin belum sih. Aku bilang enggak.
nggak langsung cepet ya. Tapi kalau mau lihat longnya bisa. Nah, kalau dari Amar ya, aku lihat Amar juga ya story-nya selalu sama ya, kecukupan modal yang 3T ya, nggak ada story baru. Kalau buat technical doang ya 368 itu mungkin kita bisa masuk. Dari BANK-nya juga story-nya lebih tunggu ke right issue-nya jadi atau enggak. Untuk sekarang memang ranging juga yang menarik gitu. Jadi makanya harus selektif ya. Aku lebih tunggu mana barang yang masih murah, fundamentalnya lumayan bagus sih. Oke, kalau yang menarik kok untuk besok apa nih? Pasti teman-teman nungguin juga nih. Yang menarik nih untuk besok. Tadi kita ada bahas beberapa juga ya kok di Clubhouse ya. Hmm. Oke, kalau yang menarik untuk besok, terus terang aku belum screening ini ya benar-benar. Cuman yang aku masih suka aja deh. Yang aku masih suka, Oh iya. SR aku masih suka. Terus aku juga masih suka AMRT ya. Nah tujuannya kalau AMRT yang MSCI itu ya. MTech kalau dia pun aku masih berharap bisa harga lebih murah ya. Kalau yang lainnya BNK masih belum ada yang beda. BBHI aku masih suka. Bevin juga aku masih suka. Harusnya masih good price sih masuk harga sekarang. Terus dari BRMS juga aku masih suka. Bank Victoria juga aku masih lihat masih lumayan menarik ya. Terus CSRA aku masih hold kalau punya. Dharma sih masih belum ini. DSNG ya, sama mungkin energi sih. Energi ya. ENRG. Satu lagi mungkin yang tadi teman-teman ya ada dari TINS ya. TINS upside-nya masih bisa gitu. Ya RMKE kalau barang-barang yang kecil-kecil. Nah, mungkin yang lainnya Temas ya. Nah, Temas sih boleh masih bisa lihat sih. Dia hari ini terkoreksi dikit ya kok ya. Karena kemarin sektor transportasi udah kenceng ya semuanya. Iya, betul. Lainnya apa ya? Banget nih ya kok. Menarik. Jadi di market uptrend gini kita juga bisa manfaatin ya. Kita juga lihat saham mana nih yang uptrend, kita follow, kita manfaatkan ketika dia koreksi, kita beli, nanti asalkan dia nggak break dari structure uptrendnya ya kok ya. Iya, betul. Nah kalau untuk yang saham, ada juga nih yang menarik nih, tadi Kohans ada mention juga di Clubhouse, itu ada saham Bird ya kok ya. Ini juga ada di rekomendasi Terima Ideas untuk teman-teman yang lihat di bagian yang small to mid caps-nya, itu gimana kok, masih menarik gak? Karena kan ini kita lihat dia tidak membentuk tadi ya. Tadi sama sorry. Bird. Bluebird. Bird aku punya posisi di Bird ya area-area sekarang ya mungkin sekarang ya minus 2% lah ya. Bird aku masih suka gitu. Ya Bird harga-harga sekarang harusnya masih menarik ya. Upside paling dekat 10%, 13%. Kayak ESA itu juga aku pribadi udah nggak ada ya. Jadi kemarin memang harapannya sampai 1.300 dan aku buang dulu sih. Kalau semuanya dia pullback, ya aku dapat diskon, ya why not. Untuk sekarang aku nggak mau ya. Itu ADMR juga aku nggak berani masuk lagi sekarang. Ya, kalau ESA, ADMR yang udah kenceng, kalau kita yang dapatnya harga di atas, better kita taking profit dulu ya, terus masuk tunggu lihat di titik koreksinya baru masuk lagi. Tapi kalau teman-teman yang udah dari bawah nih, ya kalau mau hold ya silahkan ya. Iya, betul. Mungkin kayak story-nya masih menarik ya kalau ya ESA dengan blue amonianya, terus ADMR juga masih menarik, ada coking coal sama aluminiumnya, story-nya masih menarik. Dan oke, Kohans, thank you Kohans. Maaf teman-teman, pertanyaan yang belum sempat dibahas, nanti hopefully pasti ada lain kesempatan lagi ya. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu dan cuan selalu ya.